Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Senang sekali kita bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam obrolan budaya edisi spesial hari ini. Dengan topik merawat tradisi dan budaya NTT di tengah keragaman Nunukan. Sahabat budaya, kita tahu Kabupaten Nunukan adalah rumah dari beragam suku, budaya, dan bahasa. Dan salah satu yang begitu kuat mengakar adalah budaya dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang bagaimana masyarakat NTT yang merantau ke Nunukan tetap menjaga dan merawat tradisi budayanya di tengah percampuran budaya lain yang juga hidup harmonis di sini. Sudah hadir bersama saya 3 sosok luar biasa. Yang pertama ada Lisran SAP MAP, Ketua Forkap NTT Nunukan. Yang berikutnya Maria Menumigo, ST Mling, Wakil Ketua Forkap NTT Kabupaten Nunukan. Dan yang terakhir, tak ketinggalan, seniman penuh talenta Martin Ola. Kita akan kupas bagaimana peran komunitas, peran seni, dan tentu saja rasa cinta pada budaya bisa tetap tumbuh meski tanah yang dipijak bukan lagi tanah kelahiran. Namun sebelum itu, kita saksikan yang berikut ini. RRI.net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Gare nireng, raneng gare nireng.
Kakak cinta harik sapu tangan, hero jatuh ni hama, hero jatuh ni hama, rindu kae bera bali. Hai medo honek ai medo peten moen honek ai medo turu kona alam peten moen honek ai medo. Kakak cinta harik sapu tangan, hero jatuh ni hama, hero jatuh ni hama, rindu kae bera balik, rindu kae bera balik. Sahabat budaya, masih bersama saya Nobo Erik, tentunya di kesempatan hari ini dalam obrolan budaya. Dan saya langsung dulu ke Ketua Forkap Kabupaten Nunukan, Pak Lisran. Bagaimana nih kabarnya? Dari wajah Anda saya sudah lihat bos senyum dari tadi. Baikkah atau seperti apa? Iya, kabar baik nih Bung Nuba. Jadi pada hari ini memang saya lagi semangat aja mengikuti acara ini. Oke. Kegiatan saat ini apa ini Bang Lisran, sebelum saya ke topik dulu? Ya, kebetulan ini sedang menjalankan program syuting film Nunukan. Jadi ini sekarang ini sedang menjalankan aksi-aksi per item-item film. Jadi kebetulan ini hari juga masa kerja, jadi ya saya off dulu. Dan kebetulan hari ini saya diundang selaku Forkap. Saya sangat bersedia hari ini. Woi. Sekalipun saya sibuk lah di dalam ini urus perfilman itu. Begitu Bung Nuba. Film apa? Kasih Film bocoran kisah dulu. penamaan Nunukan gitu. Kisah sejarah Nunukan ini Bung Nuba. Dulu kan buku Bang Lisran. Iya, sekarang dulu buku. Sekarang ini mau diaplikasikan ke media supaya bisa masyarakat bisa menonton kisah sejarahnya itu Bung Nuba. Anda dipilih jadi ketua. Cerdas, jenius. Ya. Oke, Pak Lisran, apa saja yang sudah dilakukan Forkap NTT dalam pelestarian budaya? Silakan. Sejak berdirinya Forkap itu memang di masa kepemimpinan saya memang ada beberapa kegiatan ya sama seperti ini juga. Saya sering diundang RRI, tapi yang sangat berkesan itu RRI bisa dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan The Voice NTT gitu. Okay. Jadi baik yang dilaksanakan di Paras ataupun yang dilaksanakan di sini RRI ini. Ya, saya berharap juga ke depan RRI selalu maju terus mendampingi Forkap dalam mengembangkan NTT ini di Nunukan. Saya yakin RRI punya mata yang begitu lebar, Amin. Pak Lisran. Jadi selalu melihat ke mana arah saja. Banyak sekali anak-anak muda yang punya talenta luar biasa, Iya, betul. yang menyebarkan semangat NTT lewat tarian, nyanyi, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat itu? Iya, dalam pelaksanaan ajang-ajang yang dilaksanakan RRI dengan Forkap ini, terutama kan The Voice NTT ini. Oke. Memang saya melihat banyak anak NTT yang cukup baik ya. Dia sudah bisa melihatkan talentanya. Terutama yang ada di samping saya ini juara 1 juga ini beliau nih. Ini hasil didikan juga ini. Jadi saya pikir ke depannya Bung Nuba memang
perlu ya cara mengembangkan kita ini salah satu melalui The Voice itu lagi. Oke. Karena kita mengembangkan bakat-bakat mereka itu. Ke depan NTT ini juga tidak tinggal diam di dalam The Voice itu. Jadi berharap ke depan juga The Voice ini bisa membanggakan lah. Artinya anak NTT bisa sejajar dengan hal yang lainnya gitu. Oke. Kalau program yang sudah berjalan ataupun yang nanti betul-betul disoroti di situ, apa ini dari Forkap menyasar anak muda khususnya untuk budaya? Dari kacamata saya itu sebenarnya dari tari-tarian budaya itu ya. Tapi yang paling menonjol saat ini memang dalam ini The Voice itu tadi. Okay. The Voice NTT khususnya itu tadi. Lomba nyanyi pop lomba daerah. Nyanyi itu, iya. Okay. Lomba-lomba itu. Jadi ada dua yang sering dilakukan itu ya dari segi tari-tarian dengan lagu-lagu NTT ini begitu, Bung Lubang. Baik, luar biasa. Saya ke Ibu dulu. Dari tadi sudah lirik-lirik. Takut juga saya ini. Ibu Maria. Iya, siap. Dosen di Politeknik Negeri Nunukan. Bagaimana keseharian Anda saat ini sebelum saya ke topik dulu? Keseharian saya di kampus. Membimbing saat ini lagi membimbing mahasiswa untuk tugas akhir. Ya, karena rencana bulan 11 akan wisuda dan juga mengajar mendidik generasi bangsa. Wis, mengajar gampang, mendidik sulit ya, Ibu. Ya, itu. Anda melihat seperti apa warga NTT khususnya perempuan untuk menyebarluaskan budaya NTT yang ada di Kabupaten Nunukan? Ibu Maria, silakan. Ya, kita lihat bahwa di kehidupan sehari-hari di Nunukan ini kegiatan-kegiatan yang mungkin kita lihat di pesta atau di acara-acara untuk orang NTT lebih banyak ibu-ibu atau kaum wanita itu menunjukkan ciri khas identitasnya melalui menggunakan kain tenun misalnya salah satu ataupun selendang. Nah, ini kita lihat bahwa salah satu cara ibu-ibu atau kaum wanita NTT ini sudah menunjukkan bahwa inilah kami dengan memakai atau menggunakan hasil tenun khas NTT. Ini menunjukkan identitas kita sebagai orang NTT di hadapan masyarakat Kabupaten Nunukan. Nah, itu yang kita perhatikan adalah yang pertama dari sisi itu. Yang kedua kita lihat bahwa banyak anak-anak kita yang kaum perempuan dari anak sekolah maupun yang anak-anak muda, nah itu punya keinginan besar, punya motivasi untuk menampilkan tarian-tarian atau budaya-budaya kita. Nah, lihat bahwa setiap kali ada kegiatan, kepingin mereka menampilkan diri di hadapan suku-suku lain. Nah, ini yang kita cari jalan sebenarnya, karena mereka ini kelihatan atau kelemahannya ada di wadah yang membimbing mereka. Karena selama ini yang saya lihat bahwa mereka berupaya sendiri, mau latihan mandiri ya, otodidak sendiri. Jadi mereka itu punya keinginan yang luar biasa, punya motivasi yang luar biasa untuk mengangkat atau menghidupkan budaya kita. Cuma ada hal-hal yang mungkin jadi kekurangan. Nah, mungkin inilah salah satu poin yang harus kita pikirkan ke depan. Baik. Saya ke Bang Lisran lagi nih. Perlu wadah. Forkap sudah nama besar ya. Seperti apa itu, Bang Lisran? Iya, memang saat ini Forkap juga ini memang sedang menunggu juga sebenarnya Bung Nuba. Tetapi juga Forkap juga saat ini sudah memang berharap ada K2NTT kita yang sudah sudah dilantik begitu. Kami berharap juga sebagai pemuda dari NTT ini supaya orang-orang tua kami yang berkecimpung di K2NTT ini bisa proaktif. Bukan berarti Forkap bilang tidak aktif sih, tidak, tetapi memang perlu ditingkatkan lagi. Kenapa? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, banyak anak-anak muda kita nih, baik yang perempuan maupun laki-laki, talenta semua dari segi olahraga, dari segi semua
mau menyampaikan bakat itu susah karena wadah tadi, lagi-lagi memang wadah, karena memang Bung Nuba perlu Porkap sebenarnya bersedia aja. Porkap sudah melakukan itu, cuman sebaiknya karena sudah hadir K2 NTT ini yang rumah besar NTT kita di Kabupaten Nunukan, saya berharap juga itu bisa melirik begitu Bung Nuba. Jadi harapan saya, kami sudah mengakui bahwa kami ikut serta dalam K2 NTT itu. Nah tinggal bagaimana dari K2 NTT-nya lagi, jemput bola atau bekerja sama atau seperti apa Bung Nuba. Karena betul saja Ibu bilang tadi, wadah ini sangat menentukan supaya bisa menampung aspirasi adik-adik kita yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya anak NTT gitu Bung Nuba. Baik, tapi sebelum terbentuknya K2 NTT yang baru ya, tetapi sudah berjalan kan? Iya. Forkap sudah berbuat. Iya. Gitu. Pada waktu itu memang karena lagi vakum ya K2 NTT kita pada waktu itu, tentu Forkap sebagai yang wadah resmi, ya kami ikut bertanggung jawab terhadap semua itu. Maksudnya siapa lagi kalau bukan kita mengatasnamakan NTT ya. Sekalipun wadah itu memang wadah pemuda, tapi tentunya dalam Forkap itu sendiri dapat mengakomodir yang bersifat sosial, ya hal-hal yang bisa berdampak dengan NTT begitu. Baik. Saya yang paling mudah dulu. Martin, sebagai pelaku seni pasti sering terlibat dalam kegiatan budaya. Ceritakan pengalaman yang paling berkesan saat Anda menampilkan seni tradisi NTT di Nunukan, baik tarian atau dengan seni suara. Silakan Martin. Ya, baik, terima kasih. Yang paling berkesan saat ini di Kabupaten Nunukan tuh waktu kami pernah tampil khususnya di Desa Binusan, yang dimana kemarin tuh kami mengisi acara Irau yang dihadiri 4 negara. Wis, luar biasa. Dan salah satu etnis NTT yang diundang di situ. Ya, jadi dan perasaan kami sebagai orang NTT sangat bersyukur karena asli tuan tanah di sini yang mengundang kami secara pribadi. Jadi acara itu yang diundang etnis NTT ya? Ya, salah satunya kami sendiri. Itu apa? Nyanyi atau seperti apa? Nari atau bagaimana? Nyanyi sekalian penari. Jadi saya nyanyi, ada koreo. Oh gitu. Di belakang. Dia sambil nyanyi, sambil diiringi penari-penari cantik dan gagah saya. Wais, bagaimana dukungan Forkap? Ada ketua Anda di sini? Kalau saat ini secara pribadi Forkap ya sangat mendukung. Pertama, di mana salah satunya beliau juga turut serta mensupport kami anak-anak muda, khususnya anak muda NTT saat ini. Oke, luar biasa. Saya masih penasaran kemarin penampilan di Irau ya. Irau Tidung Borneo Bersatu kalau tidak salah, 4 negara, salah satu Filipina. Bagaimana bisa Anda diundang? Waktu itu saya juga kurang tahu bagaimana diundang, cuman ada manajer saya dikasih tahu bahwa bisa nggak isi acara di salah satu acara Irau yang ada di Desa Binusan. Dan kebetulan manajer saya kasih tahu ke saya dengan koreo saya yang lain, bilang mau nggak isi acara, tapi bayar nggak dibayar isi. Dan saya sebagai penyanyi, saya mau tuh tampil aja. Kalau bayar nggak bayar itu dari belakang, yang penting kita tampil. Wis. Jadi waktu saat itu gunakan kostumnya bagaimana? Dan kostum itu kami membawa busana daerah NTT. Menggunakan busana daerah NTT lengkap beserta selendang yang saya gunakan sekarang. Wis, bagaimana perasaan Anda mengisi acara di tengah-tengah suku lain gitu? Perasaan saya sangat senang ya, pertama. Dan yang kedua salah satunya etnis NTT yang diundang secara pribadi waktu itu. Berarti Anda sendiri NTT aja yang diundang yang lain? Iya, maksudnya saya mewakili NTT di Kabupaten Nunukan. Berarti apa kemarin? Filipina, Malaysia, Darussalam, Borneo, Brunei, sama Indonesia. Ya. Luar biasa. 4 negara kemarin. Berapa lagu Anda bawakan? Waktu itu 2 lagu, yang dimana salah satu lagunya saya masih ingat itu Gemu Famire,
Iya. dan Sioba Pemantu. Oke, bagaimana respon tamu undangan pada saat itu? Respon saya pertama itu saya nggak yakin lagu ini yang saya bawa bisa mengundang masyarakat di Desa Binosan itu bisa menari dengan kami. Dan waktu itu kami nyanyi lagu pertama Gemu Famire, dan masyarakat antusiasnya di sana sangat penasaran bagaimana sih kami membawa lagu ini. Dan puji Tuhan, setelah kami membawa lagu itu, mereka pengen menari nih bersama kami di panggung. Dan saya juga mengajak salah satu petinggi lah di salah satu ketua adat di Binosan. Saya memanggil beliau untuk menari bersama. Dan akhirnya dari lagu semua itu mereka pengen mau dinyanyikan lagi. Dan cuman dikasih 2 lagu aja kan kemarin. Jadi mau dinyanyikan ulang kan bisa aja, tapi mungkin di lain waktu. Oh baik, oke. Nah kalau tampil seperti itu, lalu kemudian menggunakan busana khas daerah dengan personil, berapa personil yang diboyong? Kalau saat ini ada 10 orang ya. 10 orang ya. Dengan busana daerah. Apakah itu murni punya Anda dan teman-teman atau seperti apa cara mendapatkan produk NTT itu? Karena kalau jual pun mahalnya minta pun. Satu sarung yang saya pakai ini sih berjutaan. Iya betul itu, bagaimana Anda mendapatkan itu? Kami kemarin ini mencari kain ini juga penuh perjuangan ya dari teman-teman yang lain, karena sampai perang? Enggak sampai, cuman kita kuatkan hati aja untuk meminjam. Oh pinjam? Ya, kami kan pinjam juga nih barang, dan salah satunya sama Ibu Maria. Weh, dukungannya luar biasa. Sama Ibu Maria salah satunya yang meminjamkan kami kain kemarin. Sponsor nih. Iya, dan itulah saya bisa lihat di mana Forkap juga turun ya, bantu kami, dan salah satunya Ibu Maria sendiri. Oke. Berarti kacamata Forkap tetap ya. Betul. Tidak minus. Oke, malahan plus. Oke. Saya ke Bang Lisran dulu. Ya. Tadi Anda katakan bahwa sedikit vakum Forkap, tetapi dengan penjelasan anak-anak muda sebenarnya tidak, mereka terus aktif, Bang Lisran, untuk mempromosikan budaya walaupun di panggung-panggung suku lain. Anda melihat seperti apa? Dan apa yang Anda mau katakan? Saya tadi mengatakan vakum itu begini Bung Nuba. Vakum itu dalam arti karena Forkap ini kan tentu masuk dalam wadah sudah ya. Jadi sebelum dibentuknya KDNTT itu sebenarnya itu yang vakum. Kenapa? Karena memang kami tidak bisa juga terlalu berlebihan ya bergerak itu. Karena kami mengakui bahwa Forkap ini sudah memang menyatu KDNTT. Cuman karena melihat pergerakan ini juga tidak ada ya. Saya pikir wakil saya sangat luar biasa ya. Maksud saya, kenapa tidak ada adik-adik kita ini yang mau maju, apalagi diundang terhormat ya dengan orang pribumi. Saya pikir Forkap nggak ada salahnya untuk mendukung, terlepas dari persoalan wadah tadi, apa yang Ibu tadi bilang. Ya, saya pikir itu menjadi sesuatu yang penting. Ke depan memang ini menjadi kacamata wadah besar, supaya melihat bahwa momen ini ada. Adik-adik kita ini tampil, apalagi saya dengar tadi main pinjam. Nah kebetulan juga bagus hati ibunya tadi mau kasih pinjam. Yang paling penting Bung Luba, kalau ada ini barang susah nih memang. Kalau dikirim ya lumayan lama sih. Gitu. Jadi saya juga berharap dengan kejadian ini terbuka juga wadah-wadah besar ini supaya melihat ada ternyata kegiatan. Tidak nonstop, harusnya tidak nonstop ini supaya budaya ini terus berkembang Bung Luwa. Mau melalui apapun itu, apalagi berkolaborasi ya dengan di acara 4 negara itu sangat luar biasa loh. Se-Indonesia itu sangat luar biasa. Kabupaten Nunukan menyelenggarakan itu Bung Luwa. Itu sangat baik sekali. Begitu Bung Luwa. Baik, saya ke Ibu dulu. Kalau porsi Ibu harus lebih banyak ya. Ibu minjam busana, apakah ke depan Forkap mungkin ya punya stok barangkali? Silakan. Ya, jadi terkait dengan
busana ya. Ya. Ya, jadi di rumah itu namanya saya jauh dari Nusa Tenggara Timur. Baik. Tapi saya selalu menyediakan. Ya, dari yang punya laki-laki dan juga yang punya perempuan. Nah, karena setiap kali ada acara Pemda, nah mungkin saya merasa bahwa mereka kesulitan untuk mencari busana-busana NTT ya. Jadi waktu itu termotivasi saya saat ada pawai pembangunan. Baik. Ya, jadi dari situ banyak anak-anak yang dari sekolah datang ke rumah. Ya, jadi Bu, adakah kain NTT? Ya, jadi di saat itulah saya termotivasi untuk mendatangkan itu dan tapi ini masih sedikit ya. Jangan sampai nanti didengar bahwa rame-rame anak-anak sekolah datang ke rumah ya. Jadi tapi ini akan saya planningkan ke depan untuk menstok yang lebih dari yang saya siapkan saat sekarang. Oke. Kita tahan dulu Ibu sebelum saya ada satu pertanyaan, respon Anda terhadap anak-anak muda yang jenius sekarang ya untuk mengangkat juga budaya NTT di perbatasan. Kita akan kembali setelah satu lagu berikut ini. Hampir siang dapat dengar suara dari meja sembahyang, cerita deng air mata, Tuhan mau jaga beta. Ajar beta jang tagal bangku, lalu lupa deng mama pumpangku. Ada deng seng ada, mama saja jua par beta. Yang beta tahu ada beta pun nama dalam mama pu sembahyang. Yang beta tahu saya pernah kurang meski cuma papeda di meja makan. Yang beta tahu ujung kebanyakan babat sadeng mama pun air mata. Semua cuma par beta. Ajar beta jang tagal bangku, lalu lupa deng mama pumpangku. Ada deng seng ada, mama saja jua par beta. Yang beta beta pun nama dalam mama pun sembahyang. Yang beta tahu saya pernah kurang meski cuma papeda di meja makan. Yang beta tahu ujung kebanyakan babat sering mama pun air mata. Semua cuma par beta.
cuma berbeda. Yang beda tak ujung kebanyakan babas sering mama pun air mata. Semua cuma berbeda. Sio mama RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Masih bersama saya, Nuba Erik dalam obrolan budaya dengan topik merawat tradisi dan budaya NTT di tengah keragaman Nunukan. Saya ke Ibu Maria. Bu Maria, bagaimana tantangan mempertahankan budaya di tengah masyarakat multi etnis? Silakan Ibu. Ya. Jadi kita lihat bahwa kita berada di Nunukan yang memang terdiri dari berbagai macam suku yang ada di sini. Dan memang untuk mempertahankan budaya kita masing-masing itu adalah sebenarnya dari diri kita. Apapun yang kita sampaikan ke siapapun juga, nah itu kadangkala penerimaannya berbeda. Nah makanya untuk mempertahankan di hadapan suku-suku lain itu adalah dari diri kita. Caranya seperti apa? Pertama adalah kita harus mencintai budaya kita. Kalau sudah ada rasa cinta terhadap budaya kita, apapun kegiatan yang kita mau tampilkan budaya NTT di berbagai suku, pasti akan kita merasa mudah. Tetapi kalau rasa cinta itu tidak ada, maka kita tidak pede, kurang percaya diri. Ya. Nah, jadi itu adalah salah satu. Yang kedua adalah bahwa kita bisa mampu mengangkat bahwa di daerah saya di NTT tidak semuanya saya akan membawa ke sini. Tetapi ada hal-hal yang perlu saya angkat, salah satunya adalah busana. Kenapa saya sering mengangkat busana? Karena busana ini bisa dipakai kapan aja, Pak. Ya. Tidak menunggu harus ada acara. Ya, jadi saya mau katakan bahwa selendang aja, contoh selendang. Saya mau jalan kemana aja, saya boleh menggunakan. Saya mau ke Tarakan, saya mau ke Tanjung, saya bisa menggunakan. Inilah cara saya untuk menunjukkan bahwa dan mengangkat identitas saya sebagai seorang NTT. Nah ini salah satunya adalah yang saya lakukan selama ini. Nah yang kedua adalah saya lihat tenun kainnya. Kainnya ini seperti yang mungkin saya pakai saat ini. Nah ini adalah juga bagian dari warisan NTT. Jadi saya bisa gunakan di kampus saat saya mengajar atau saya ada kegiatan di gereja atau di lingkup masyarakat saya boleh menggunakan. Nah inilah cara sederhana yang kita boleh angkat budaya kita di hadapan suku-suku lain. Nah memang kalau hal-hal yang lain mungkin kita ada tantangan. Tantangan salah satunya adalah bahwa kita tidak mencintai dan tidak bangga dengan apa yang kita punya. Karena melihat yang lain itu punya lebih, padahal kita punya keistimewaan kita itu ada. Tapi karena kita melihat yang lain, oh cantik dia punya, ini dia punya. Akhirnya kita menjadinya tidak percaya diri untuk jadi minder untuk menampilkan ciri khas budaya kita itu. Nah, yang lainnya adalah tari seni. Ya, tari seni saya lihat bahwa sering diadakan lomba tari seni. Nah, tetapi kita lebih banyak menggunakan
atau melakukan tari seni yang modern. Oke. Ya, kenapa kita tidak munculkan tari seni khas kita di lembaga pendidikan atau di lingkup masyarakat, ada acara-acara Pemda. Ya, kenapa hal-hal yang padahal itu unik sebenarnya kita lakukan. Ya, dengan gong gendang. Ya, kenapa kita tidak tampilkan? Kenapa kita harus lagu modern yang anak-anak harus seperti ini? Itu kan tanpa kita lakukan juga orang lain akan bisa lakukan. Karena mengikuti irama musik. Tetapi yang hal istimewa yang kita punya dengan gong gendang dan lain sebagainya, itu yang sulit untuk orang lain ikuti. Nah, kenapa itu yang tidak kita tampilkan? Nah, ini adalah rasa cinta dulu. Bagaimana merasa bangga memiliki kebudayaan yang istimewa ini. Baru bisa muncul, kita bisa tampilkan keluar. Tetapi kalau tidak ada seperti itu, berarti kita tenggelam dengan hal-hal seperti ini. Nah, cerita dengan hal tadi bahwa perlu adanya wadah. Nah, saya sangat berharap bahwa wadah besar NTT yang ada di Kabupaten Nunukan inilah bisa melihat apa yang perlu kita bangkitkan, apa yang perlu kita hidupkan, apa yang perlu kita tunjukkan di hadapan berbagai macam suku yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Oke. Baik, luar biasa. Saya ke Bang Lisran dulu, ya. PA saya sudah mulai kode-kode. Bang Lisran, tantangan utama yang dihadapi Forkap NTT dalam menjaga dan melestarikan budaya di perantauan khususnya di tengah arus modernisasi saat ini, Bang Lisran. Iya, karena melihat Kabupaten Nunukan ini adalah daerah perbatasan, Bung Numa, tentu memang pengaruhnya sangat luar biasa. Modernisasi ini mempengaruhi ya. Pertama, Forkap menganjurkan bahwa tanamkan dulu budaya, bahasa budaya, adat istiadat di sistem kekeluargaan dulu, dalam lingkup kekeluargaan. Kenapa? Kemajuan suatu budaya itu dilihat dari bagaimana anak-anaknya ini dididik atau tidak. Pertama, sudah hilang atau terkikisnya sudah bahasa daerah. Dan umur kami, itu bahasa udah hilang. Ini menunjukkan bahwa terkikisnya budaya, apalagi kita yang berada di rantau nih, apalagi yang ada di perbatasan, pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi sarannya adalah harus menanamkan dulu di dalam keluarganya dulu. Tanamkan budaya-budaya adat istiadat yang ada di kampung, tanamkan agar dia memahami, oh seperti ini. Terutama bahasa nih, tidak ditinggalkan. Bahwa anak-anak itu bisa dibilang dia memang cinta karena dia memahami bahasa. Yang kedua, dalam lingkup rumpunnya, kita tahu di Kabupaten Nunukan ada 11 rumpun ya, Bung Nova. Setiap rumpun itu perlu adanya ini apa ya, semacam menanamkan kekeluargaan secara rumpun dulu. Oh inilah kita, warga rumpun Ende misalnya, Solor, menanamkan itu dulu supaya anak-anak kita melihat bahwa ternyata ada wadah besar di dalam rumpun itu. Kemudian secara pemerintahan ya, bahwa memang pemerintah juga ikut mendukung ya di acara event-event ini. Ya tentunya di Dinas Kebudayaan nih saat ini memang udah harus bisa mengikut sertakan budaya-budaya mana. Semua budaya etnis bisa diikut sertakan, yang mana yang ingin tampil. Memang saya melihatnya bahwa NTT ini siap, di segala lini siap. Terbukti pada waktu ini ada ini mengikuti yang di 4 negara. Itu menunjukkan kesiapan NTT budaya itu. Artinya tidak terkikis juga, tetapi harapan saya bahwa memang zaman teknologi ini media menjadi sorotan pertama, Bung Nova. Semua media sudah dilakukan oleh anak kecil. Bagaimana caranya budaya kita ini dipromosikan melalui itu media? Karena salah satu yang cepat tangkap ini memang media ini tadi. Jadi memang perkembangannya juga kita tidak bisa hindari, Bung Nova. Tetapi bagaimana kita berdampingan untuk ini? Karena di Kabupaten Nunukan nih, Bung Nova, dari dulu memang suku pribumi Nunukan ini dengan NTT sudah menyatu. Bahkan sudah berkeluarga. Itu di zaman Belanda 1940-an sudah ada keluarga. NTT dengan yang suku di sini. Baik Dayaknya, Kidungnya, Bulungannya, itu sudah menunjukkan bahwa berkolaborasi itu sudah ada. Jadi tidak terkikis dan dia juga bisa bersama-sama. Nah, tidak salah kalau ada itu tadi bahwa
saat ini orang Tidung yang mengadakan di Binusan sana Iya. itu yang 4 negara, Iya. itu menunjukkan pernah ada berkonversasi bahwa secara kekeluargaan sudah menunjukkan bahwa tidak terpisahkan dari NTT. Baik. Sudah Banyak seperti anak-anak ini. NTT ini yang ya bapaknya bisa suku Tidung, Ha-ha. mamanya Timur, atau mamanya Timur, bapaknya Tidung, seperti Baik. itu. Itu menunjukkan bahwa tidak terkikis juga. Sudah berdampingan dari Sudah sejak- berdampingan sejak dari dulu. Baik. Bung Nobang. Oke, luar biasa. Saya ke samping lagi dulu yang paling anak bungsu. Martin, menurut Anda bagaimana cara agar seni dan budaya NTT tidak hanya dinikmati oleh komunitas NTT saja, tapi juga bisa diapresiasi oleh masyarakat luas di Nunukan? Silakan. Oh ya, yang pertama kami akan mengadakan event acara Oke. agar NTT di Kabupaten Nunukan ini tidak lagi dianggap remeh oleh masyarakat lain. Dan hadirnya masyarakat NTT di Kabupaten Nunukan ini mau dibilang budaya yang sangat toleransi ya dengan suku-suku lain. Dan bagaimana tadi Supaya bisa dinikmati karya-karya Anda bukan hanya orang NTT saja tetapi di komunitas-komunitas atau suku-suku lain. Ya karena kalau NTT kalau sudah nyanyi kan pasti semua ikut berjoget. betul, apalagi dengan lagu-lagu yang sekarang daerah ini kan ada juga musiknya yang membuat kita berjoget. Oke. Salah satunya itu yang saya sebutkan tadi di lagu Gemu Famira. Ini kan musiknya mau dibilang ada juga yang bisa memakai salah satu lagu ini sebagai senam bahkan mungkin, dan ini juga lagunya tuh sangat banyak dinikmati oleh masyarakat bahkan Kabupaten sudah Nunukan. mendunia. Iya. Ya, Gemu Famire. Oke, jadi cara Anda untuk mengangkat atau orang lain, suku lain bisa menikmati dengan cara itu ya, dengan menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Iya, joget. betul sekali. Oke, baik, kita balik break. Nanti kita akan kembali ya, Ketua Forkap dan Ibu Martin setelah yang satu ini. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
mata tara suba utu elutake take nenantake tobo mata tara suba utu elutake take nenantake tobo mata tara suba utu. Tanam bawang-bawang dengan kemangi, jangan tanam terlalu dalam. Sudah wangi-wangi mau tambah wangi, wangi di luar luntur di dalam. Utun suba utun tobo mata tara suba utun eluntake take nerantake tobo mata tara suba utun KBGK KBGK teti kai kai KBGK teti ile ko anabe horon nandoro mendo mete koi hala hala gampang hala hata anak-anak gampang hala ana welin witi bala hata anak-anak gampang hala utun suba utun tobo mata tara suba utun eluntake take nenantake tobo mata tara suba utun eluntake take nenantake tobo mata tara suba utun. Baik, sahabat Buddha, kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum itu, saya akan ke narasumber kami satu-satu. Ya, closing statement yang indah di acara hari ini. Saya mulai dari yang paling muda, Martin. Closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk generasi muda atau teman-teman Anda yang ada di Nunukan? Silakan. Ya, harapan saya untuk anak muda di Kabupaten Nunukan, jangan pernah malu untuk mempromosikan adat budaya kita di berbagai daerah manapun. Bahkan saya juga mau mengajak untuk Anda dan jangan pernah malu untuk menyanyikan lagu-lagu daerah, karena mau dibilang lagu-lagu kita ini membawa untuk masyarakat bisa berdendang ria seperti itu. Oke, baik. Saya ke Ibu Maria, closing statementnya. Baik, yang saya harapkan di acara hari ini semoga masyarakat NTT, baik yang laki-laki, perempuan, anak-anak muda, jangan pernah tinggalkan memakai busana NTT. Jadi itu adalah ciri khas identitas kita sebagai warga NTT di kalangan etnis-etnis yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Dan saya juga menyampaikan saran saya mungkin kepada pihak pemerintah bahwa perlu adanya kurikulum yang mengajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan budaya. Ya, budaya inilah yang bisa mengajarkan anak-anak kita tentang nilai-nilai menghargai budaya-budayanya sendiri dan juga menghargai budaya-budaya yang dimiliki oleh suku-suku lain, sehingga di antara semua etnis yang ada di Kabupaten Nunukan ini muncullah karakter-karakter yang saling menghargai dan
saling menjunjung tinggi budaya-budaya kita semua. Baik, langsung saja Bang Lisran. Iya, sebagai Ketua Porkap tentu berharap ya bahwa seluruh pemuda NTT baik yang ada di 11 rumpun tentunya berharap saya bahwa dalam kegiatan aktivitas apapun yang berkaitan dengan budaya paling tidak harus menggunakanlah alma mater budaya. Harapan saya supaya itu karena menunjukkan bahwa masih ada khas, masih ada hati. Tentu di tengah-tengah organisasi ini di daerah perbatasan tidak harus hilang gitu. Jadi sebenarnya juga memang karena kebudayaan ini sekarang ada Kementerian Kebudayaan ditingkatkan tentang kebudayaan, maka saya mengajak kepada semua pemuda-pemuda nih yang berkaitan dengan NTT di acara-acara besar paling tidak gunakanlah alma mater NTT. Seperti itu Bung Nuba. Baik, Ketua Porkap terima kasih sudah bersama RRI. Terima kasih sama-sama Bung Nuba. Dan juga terima kasih Bu Maria. Terima kasih juga Pak Erik. Sukses ya untuk Anda. Amin. Dan terima kasih juga Martin. Sukses dalam karya-karya baiknya Ya, untuk kasih, mempromosikan budaya NTT lewat seni suara. Dan demikian obrolan budaya RRI Nunukan. Saya Nuba Erik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dari perbatasan Kalimantan Utara. Salam budaya.